Oke, luar biasa. Apa perasaan semua? Saya sangat-sangat excited pada hari ini. Tapi sebelum itu beri tepukan yang gemuruh kepada MC kita, YSM Rosalind. Thank you dengan pengenalan yang luar biasa itu. Oke, nama saya Marilyn Koju. Saya berasal dari Labuan. Boleh panggil saya Mel sebagai pendek. Oke. Oke. Ini gambar saya bersama saya punya ibu. Masa saya umur 5 tahun. Oke, umur 5 tahun sebenarnya saya anak tunggal. Oke, saya anak tunggal dan saya punya bapa sudah meninggal dunia semasa saya hanya berumur 5 tahun kerana dia kena kanser. Jadi saya punya ibu yang membesarkan saya seorang diri. Masa budak jajal juga nih saya. Sebenarnya sebelum saya pergi Labuan, saya membesar di Kampung Pinampang proper. Tahu kan kalau orang Pinampang tahulah dekat Dongongon sana tuh. Oke. Tahap pendidikan saya hanya tingkatan 5 saja karena saya seorang yang tidak suka belajar. Saya kalau baca buku saya cepat tidur. Ada juga di sini macam tu kah? Ada kan? Belajar ni memang malas lah, sangat boring saya rasa. Lagi itu masa budak saya memang sudah gemuk lah, lambat, gemuk, sukan apapun tidak minat, berkawan pun tidak berapa minat. Memang kerana anak tunggal ni kan, orang ingat anak tunggal, wah untung kamu anak tunggal. Tapi anak tunggal lah yang paling takut orang. Habis dia di rumah tiada kawan gaduh. Jadi kalau pergi luar dia memang takut orang juga. Itulah diri saya. Oke. Jadi pada umur 19 tahun saya telah berhijrah pergi Labuan, Pulau Labuan, dan di sana saya bekerja sebagai pembantu tukang masak. Kerana kan masa saya sekolah dulu, saya punya angan-angan adalah untuk membuka hotel. Saya ingat buka hotel kan macam senang, macam glamour itu hotel. Jadi saya fikir macam mau buka hotel, tidak payah sekolah nih kalau mau buka hotel. Jadi saya masuklah belajar itu perhotelan kan. 6 bulan saya belajar di Hyatt Kinabalu KK. Jadi bila di Labuan, di Hotel Sheraton Labuan ada itu kekosongan untuk menjadi tukang masak. Tapi kerana apa juga 6 bulan pergi belajar perhotelan, bukan jadi tukang masak tapi pembantu tukang masak dululah. Oke. Saya bertahan di itu hotel kan sebagai tukang masak 2 bulan saja. Kenapa 2 bulan saja? Mula-mula berkobar-kobar. Ingat-ingat kan tukang masak ni atau pembantu tukang masak ni macam syok lah, glamour kita nampak hotel. Tapi di belakang tabir, hotel memang sangat-sangat penat sekali. Siapa yang tahu kerja hotel, memang kurus tuh saya di sana. Jadi saya tahan 2 bulan sejak kerja di hotel. Tidak pun habis saya punya probation, saya terus resign 24 jam. Jadi di sanalah macam mana saya terpergi Pulau Labuan ini. Dan nasib saya memang bagus jugalah dengan kelulusan tingkatan 5 itu masa kan 15 tahun dulu kan. Bank pun terima saya lah. Bila saya masuk bank, saya punya gaji mula-mula RM680. Saya rasa memang betul-betul besar sekali itu. Memang cukuplah, wah besarnya 680. Itu masa dulu. Tetapi sudah pandai, saya pun menyewa lah. Menyewa RM150. Makan, kasih kirim saya punya mami, kadang-kadang tidak kirim. Habis 680 sendiri di Pulau Labuan tambang bas, mau pergi kerja 680 tidak cukup lah. Kadang-kadang ada kasih, karena minta baru kasih. Tidak karena minta diam-diamlah. Oke. Masa saya kerja di bank, apa yang saya rasa tidak puas hati berada di bank, kerana di bank adalah orang paling banyak customer dan banyak jenis customer berada di bank. Sebenarnya di bank kan tidak macam orang Elken tahu. Sini Elken kan makin kaya, makin mesra, makin friendly kalau di Elken. Tapi di bank lain, makin kaya, makin mengada-ngada, makin mau minta yang lebih-lebih punya, sombong pun ada juga. Di bank dia kenal, nanti di luar kau senyum sama dia, dia senyum sama kita. Jadi kalau customer di bank memang tiap-tiap hari itu kalau kena marah customer adalah perkara biasa. Habis semua orang bawa dia punya duit jangan hilang makan.
Jadi itulah perasaan saya kerja di bank dan target jualan yang tinggi. Kalau siapa ada yang kerja bank di sini memang tahu, bank kan memang jualan saja. Dia mau jual dia punya loan rumah, loan kereta, segala-gala dia mau jual, credit card. Jadi bagus jugalah kerana saya telah diasah di bank. Habis kenapa? Bila saya masuk itu department, credit card department, di sanalah kami satu hari mesti telefon 15 orang. Tiap-tiap hari mesti report kasih manager apa hasil kamu telefon orang. Jadi di sanalah saya belajar tidak tahu malu telefon orang. Orang mau kredit card pun saya tidak mau atau tidak mau, saya memang cakap ambillah kredit card kami. Sekarang ni ada offer. Jadi dari sana kan saya telah diasah oleh bank menjadi tidak malu dengan kalau mau telefon orang lah. Dan itu juga dari sana juga saya telah menjadi top 10 di seluruh Malaysia jual kredit card. Itu jual kredit card di bank. Politik pejabat pun banyak. Habis kawan, walaupun kawan pandai cucuk-cucuk jugalah. Bukan itu saja, kita punya pegawai-pegawai muka selalu panjang. Tiap-tiap hari pergi pejabat kita tengok dia punya muka panjang. Jadi kita pun tidak rasa happy kan kalau kita nampak bos begitu. Bukan semua bos lah, tapi ada segelintir bos yang panjang muka tiap-tiap hari. Tidak datang bulan, tapi datang bulan tiap-tiap hari. Selain dari itu, kenaikan gaji pun rendah. Tidak cukup makanlah. Semua harga makin naik, tapi gaji kenaikan adalah rendah. Jadi kenapa saya masuk Elken? Saya masuk Elken kerana saya ingin makan Elken spirulina. Sebenarnya saya mempunyai ketumbuhan cyst ovarian cyst sebesar 9 cm. Saya telah dijumpai di dalam klinik. Itu 9 cm punya ketumbuhan di ovary sudah kena potong, tapi 2 tahun kemudian dia balik. Jadi itu time kan saya memang sakit saja. Saya memang kesejukan, tiap-tiap hari kesejukan, bekerja menggigil. Orang lain tidak sejuk, tapi saya kesejukan. Jadi saya kena jumpa di klinik oleh saya punya upline. Upline saya cakap, kau cuba makan ini Elken spirulina. Saya punya adik punya cyst pun sudah hilang. Jadi saya pun tidak tanya apa tu Elken spirulina. Kalau dia kasih saya racun pun saya makan, saya akan. Tapi memang luar biasalah, telah ditakdirkan memang mau masuk Elken itu. Jadi saya minta dia Elken spirulina. Saya hari-hari memang sakit punya. Jadi bila saya sudah makan ini Elken spirulina, yang saya sangat kagumkan, bila saya sampai rumah saya cakap, kenapa ni hari saya tidak sakit? Kalau orang yang sakit dia memang hari-hari sakit. Tapi bila saya makan Elken spirulina, ini hari tidak sakit. Saya duduk di kerusi kan, merasakan yang saya tidak sakit. Dan saya sangat gembira. Wah, ini hari tidak sakit. Sudah lama saya tidak ada begitu punya perasaan. Jadi saya telefon lagi balik. Orang yang mengintroducekan spirulina kepada saya mau order. Dia cakap kau bagus masuk member supaya kau dapat murah. Okey, saya mau masuk member. Tiada cakap untuk apa tu member apa. Saya memang terus mau masuk Elken saja. Itulah ditakdirkan akan bersama Elken. Okey, macam mana pula makan spirulina tiba-tiba mau buat Elken? Sebenarnya 6 bulan. Saya punya upline ada SMS juga mau pergi hadir meeting. Bom. Apa ni bom? Saya tidak tahu apa bom. Saya delete saya tu SMS dari upline. Tapi satu hari, tidak tahu kenapa macam mana terpergi latihan pengedar baru di Labuan yang pertama kalinya. Inilah leaflet saya masih simpan sampai sekarang. Kerana latihan pengedar baru inilah yang telah mengubah kehidupan saya untuk selama-lamanya sampai sekarang. Kita boleh tengok 24 hari bulan Ogos sebenarnya. Speaker MCCM Andrew, CCM Winnie, MCCM Mary Chi, DCM Maurice Nicholas, CCM Felix Wong dan MCCM Sylvester Chi. Thank you very much kepada mereka semua ini. Kerana pada hari itu saja, pada LPB pada hari itu saya memang terbakar dan balik-balik terbakar. Di sanalah minda saya memang terbuka dan saya percaya dan saya sangat jatuh cinta kepada syarikat Elken. Dan dari LPB itu saya pertama kalinya berjumpa dengan senior upline saya iaitu CCM Tom Sibaloy. Tidak kenal ni kerana dia dari Brunei, saya di Labuan. Mula-mula jumpa dengan dia, dia memang kasih tahu mau fight one-man manager, saya pun cakap saya mau.
saya memang tekad mau fight ini one man manager, memang betul kerana saya punya tekad yang kuat, kepercayaan saya yang kuat. Saya memang dengan penjualan RO dibantu oleh CCM Tom Sibaloi. Itu masa saya memang tidak pandai demo, tapi saya kan skill telefon orang. Skill telefon orang tu sudah memang dalam saya lah. Telefon, saya mau pergi rumah kamu, saya mau pergi rumah kamu. Jadi kerana ada upline kan, pinjam kuasa upline kan. Jadi Tom buat demo, saya telefon. Tom buat demo, saya telefon lah. 1 minggu begitu memang banyaklah RO yang telah kami jual, dan dalam masa 2 bulan saja saya memang menjadi manager di Elken. Thank you very much, Tom. Okey, apa yang saya buat selepas saya jadi manager? Tidak diam-diam, makin lagi saya bersemangat selepas saya menjadi manager. Tom tidak akan jaga saya di Labuan selama-lamanya. Dia memang akan balik pergi Brunei kan. Jadi tinggallah saya di Labuan. Tapi semasa Tom buat demo RO, saya belajar bagus-bagus, dan apa yang saya buat saya rekod. Saya rekod apa yang dia buat. Jadi bila dia sudah balik Brunei, tiada sudah orang mau tolong saya, itulah saya terpaksa berdikari sendiri untuk buat demo RO. Habis saya sangat percaya sudah dengan syarikat Elken. Masa saya pergi LPB, bila saya balik pergi kerja pun saya kasih tahu saya punya kawan, saya punya loan rumah yang 100 lebih ribu. Tengoklah 1 tahun saja saya kasih habis ni. Saya memang sangat percaya dengan syarikat Elken. Walau bagaimanapun dalam 5 tahun lebih saya punya loan rumah yang 100 lebih ribu sudah sekarang tinggal 10 ribu saja tahu dalam 5 tahun saja. Itulah Elken memang sangat luar biasa. Walaupun dalam 1 tahun saya tidak boleh kasih selesai 100 ribu lebih loan rumah, tapi dalam masa yang singkat boleh. Jangan sampai 55 saya punya umur masih lagi ada berhutang lah. Okey, kami berdikari dan saya juga banyak melabur alat-alat bantu Elken. Kalau kita sudah pun upline tiada alat bantu, kita mesti mau labur. Electrolyzer, VCD, buku. Alat bantu Elken tidak juga terlampau mahal kerana Elken sangat prihatin kepada kita, bukan mau belanja besar-besar punya untuk alat bantu. Jadi alat bantu saya mesti labur. Apa lagi saya buat selepas itu? Saya memang berdikari hadir meeting. Tiada upline suruh saya pergi meeting. Tidak payah kena suruh-suruh mau pergi meeting. Tahu sudah hari berapa meeting, mingguan mesti terus pergi. Kenapa mau hadir meeting mingguan? Saya tidak mau ketinggalan sikit informasi pun daripada syarikat Elken. Tidak mau ketinggalan. Di sana juga sebenarnya kita akan dapat informasi baru, promotion baru. 321 kalau saya tidak pergi meeting sampai sekarang nanti ketinggalan. Apa tu 321? Jadi inilah hadir meeting adalah sangat-sangat penting sekali. Berdikari selepas kerja mau pergi KK naik speedboat untuk hadir perjumpaan Elken. Kami di Labuan, kami memang kalau mau naik kapal terbang pergi KK RM500 pulang balik. So itu mahal. Jadi kami boleh naik speedboat. Naik speedboat 30 minit RM15. Jadi kami lepas kerja, habis tu speedboat pukul 5, pukul 6 sudah tiada speedboat. Lepas kerja 5.30 berlari pergi terminal naik speedboat bersama downline untuk hadir aktiviti di Labuan. Kami sanggup buat begitu walaupun masih lagi pakai uniform. Okey, inilah speedboat. Itu speedboat boleh muat 12 orang saja di dalam tu speedboat. Semua berimpit-impit macam sardin. Okey. Dan lepas tu biasalah orang Elken mengangkut barang kan, angkut RO, angkut lingerie bag, segala-gala pun kita angkut. Tidak peduli semua itu. Berat-berat pun minta tolong, boleh tolong angkat, boleh tolong. Begitulah. Untuk kami keluar dari Labuan pergi Tanah Besar. Yang paling teruk adalah ombak kuat, angin kuat. Di dalam tu memang hentakan yang sangat kuat lah. Boleh tanya DCM David, kalau hentakan kuat pucat semua orang di dalam. Kalau di dalam itu speedboat kan, kalau tidak pakai itu life jacket, biasalah. Tapi kalau masa ombak kuat, semua berabut itu life jacket mau pakai. Habis takut kan terbalik itu speedboat. Ini adalah ferry kereta. Cara kedua untuk keluar dari Labuan adalah menggunakan ferry kereta. Jadi kami ini ferry boleh muat 80 kereta lah, memang betul-betul besar. Tapi 2 jam lah mau tahan.
Cabaran naik ferry adalah itu ferry selalu penuh karena semua orang mau keluar dari Labuan pakai ferry, tidak mau naik kapal terbang RM500. Naik ferry kereta, satu kereta RM40. Jadi di KK ada lagi kereta jalan-jalan kan. Jadi semua orang lah mau naik ferry. Tetapi masalah dia ini memang selalu penuh ini ferry. Jadi pernah juga kami waiting list kan, dari pagi pukul 8 sampai petang waiting list untuk mau pok-pok kalau dapat masuk. Kami naik kereta 12:30 malam, kami sedia pergi park di sana. Rupa-rupanya banyak orang lagi yang parking tu kereta untuk tunggu waiting list. Itulah cabaran kami untuk keluar dari Labuan untuk datang ke KK untuk hadir aktiviti Elken di KK. Okey, apa yang saya buat seterusnya juga adalah buat senarai nama. Habis upline, saya masih ingat dulu CCM Winnie kasih tahu, masa itu LPB pertama saya jumpa Winnie juga, dia kasih tahu buat senarai nama. Saya ikut. Saya adalah orang yang upline cakap, saya memang ikut. Saya tidak cakap no, semua yes. Okey, saya memang begitu punya. Tiada tapis-tapis apa upline cakap. Jadi saya buat senarai nama. Inilah buku saya yang masa sekarang, yang saya memang ada senarai nama orang yang siapa saya mau pergi jumpa. Kerana ini bisnes besar, puluh ribu. Jadi kita sekurang-kurangnya ada buku planning kita lah. Dan saya juga berdikari buat home meeting saya sendiri. Okey, saya memang sangat-sangat berdikari lah. Dan saya juga banyak bertelefon dengan upline untuk tanya macam mana begini, macam mana begitu. Kalau tidak ada telefon upline itu adalah bahaya. Habis itu diam-diam di rumah, tiada cabaran apa-apa. Mesti mau telefon upline tiap-tiap hari lah. Okey. Berdikari membimbing downline demo RO dengan menggunakan sistem filing Elken. Elken sudah sedia kita sistem filing, jadi kita pakai itu sistem filing untuk memudahkan kita berkongsi dengan orang luar di sana lah. Dan bukan itu saja, saya punya downline RSM Mavis pun berdikari membuat demo RO dia sendiri juga dengan menggunakan sistem filing alat-alat bantu Elken. Saya banyak membuat tindakan. Dari saya mula join Elken sampai sekarang, tindakan saya sama juga. Tindakan-tindakan tiada yang baru, semua pun sama. Jadi berulang-ulang memang tindakan yang banyak. Ini saya punya downline, Supplier Manager Seng, seorang yang begitu muda, baru 21 umur, pun sangat-sangat bersemangat. Walaupun 21 umur, mungkin 21 di sana belum lagi matang. Tetapi ini budak saya cakap, memang masih muda, tapi dia sudah fikir 10 tahun sekarang dia mau jadi apa. Itulah kerana dia datang di sini Elken kan, kita mempunyai pemikiran yang berpandangan jauh punya dalam Elken. Kita sudah tahu kita mau menuju ke mana. Itulah dia memang jatuh cinta dengan Elken dan sekarang dia memang serius buat ini Elken. Dia 1 bulan manager, 1 bulan lagi supplier manager. Sekarang bulan yang ketiga dia fighting dia punya RSM. Okey. Hari-hari home meeting, selepas kerja saya memang hari-hari home meeting, di kedai kopi pun home meeting juga, di tepi jalan raya pun saya berkongsi sejak orang tidak peduli di mana. Memang tetap hari kerja saya tidak pulang, saya memang buat home meeting. Ini saya punya suami CCM Poswitin yang MC tadi. Kami buat Elken 200%. Kenapa saya cakap begitu? Kerana dia adalah yang suka cantik punya. Produk-produk makeup, produk-produk facial memang dia nombor 1 lah. Kami buat Elken 200%. Saya suka RO, saya suka MRT, tapi dia suka kasih cantik orang. Kalau lelaki tegur perempuan mau cantik, perempuan dengar punya. Jadi kami tunjuk cara downline duplikasi. Downline laki-laki pun kami punya downline memang pandai demo facial punya. Okey, kami juga berkumpul di rumah saya untuk buat elite seminar 1 kali 1 bulan kerana CCM Alistair bilang mau buat elite seminar tiap-tiap bulan. Jadi saya kumpul kawan-kawan datang rumah downline dan kami buat elite seminar. Ini pencapaian saya di Elken, 1 bulan manager, 3 bulan supplier manager, 3 bulan lagi RSM, 3 bulan lagi ESM. Dalam 1 tahun 2 bulan kami capai tabung kereta di Elken. Kenapa boleh capai? Kerana saya sangat percaya kepada syarikat Elken. Ini perubahan. Dulu saya memang tomboy, memang tidak pandai mau bergaya begini, tidak pakai makeup. Tapi dalam Elken lah saya betul-betul berubah, boleh menjadi cantik, pandai menjadi cantik. Selepas itu beginilah hasil dalam Elken sudah 5 tahun lebih. Dulu juga saya mempunyai berat badan 78 kg. Kerana pakai kita punya lingerie, ambil kita punya doktor diet, hilanglah saya punya lemak-lemak yang 10 kilo itu.
Jadi tinggal begitu. Ini gambar sudah 5 tahun yang lalu. Yang saya sangat kagum dengan produk kita, dia boleh maintain kita sampai sekarang. Okey, rangkaian saya juga pada SV7 yang lalu telah menjual Elken Spirulina 3,000 biji sebanyak 60 botol dalam 1 bulan. Ini adalah Cikgu Bolwin dari Tenggilan. Cikgu biasa saja dalam Elken pun boleh dapat 3,500 1 bulan berkongsi dengan RO. Ini adalah Cikgu Norlia dari Beaufort. Dia pun sangat suka dengan RO. Tengok guru dia kan suka RO, dia punya murid pun suka RO. Boleh mendapat income 5 angka dari Elken. Okey, ini adalah pasangan-pasangan rangkaian saya yang 200% sama-sama berganding bahu buat bisnes Elken. Supaya manager Norlia dan suami adik-beradik, mereka adik-beradik. Satu orang adalah guru, ini guru, yang ini adalah jururawat. Ini adalah pasangan manager Jonathan dan Genevieve dari Labuan. 5 tahun pakai produk Elken. Public speaking training tiba-tiba terbangun mau buat ini Elken. Luar biasa. Itu adalah Cikgu Bolwin dan isteri, dan Cikgu Loimin dan Cikgu Stella. Yang ini adalah pasangan Andrew dan Maima dari Labuan. Pasangan ini pun lelaki muda macam budak saja, tetapi dalam Elken memang sangat-sangat luar biasa. Elken boleh mengubah seorang budak boleh menjadi matang. Ini adalah Sofia Amin dan pasangan Connie, RSM Clement dan Beth. Ini adalah Sofia Manager Cikgu Jolly daripada Tenggilan, Sofia Manager Johnny, Jolly dan Johnny. Cikgu Jolly dan Sofia Manager Johnny dari Inanam. Cikgu Sulimpat dari Labuan, dan inilah Sofia Manager bakal RSM Ho Chiang Seng. Kami memang dulu memang gila travelling. Kami juga sendiri belanja duit 2,500, sanggup untuk pergi Hong Kong Disneyland tapi pakai duit sendiri. Sanggup pergi Bali belanja dalam RM4,000. Sanggup pergi Australia belanja RM10,000. Winnie bilang, macam mana ni? X ada. Winnie bilang, cuba tengok ni muka. Ini muka, ingat RM10,000 mau bayar ini. Muka sedih. Okey. Kita tengok muka yang percuma punya travelling. Senyuman sampai telinga. Ini yang happy free dengan Elken punya. Ini lagi seumur hidup tidak pernah nampak salji. Ini lagi boleh nampak. Okey, kami juga telah mencapai kami punya tabung rumah di Elken. Dulu memang pucat, sakit, sekarang lebih sehat. Dulu pemalu, takut orang, tapi sekarang ceria dan peramah. Dulu tiada confident diri, sekarang lebih yakin. Okey, saya kerja 15 tahun dengan Elken. Pendapatan terakhir adalah 3,000 1 bulan. Sebagai part time saja di Elken, tahun pertama sudah mendapat 24,000 1 tahun. Tahun kedua 36,000, tahun ketiga 48,000, tahun keempat 76,000, full time 2009, tahun kelima mencapai 180,000 1 tahun. Thank you kepada upline yang telah introducekan saya kepada Elken, yaitu Ruby Manager Apollonius Malantin dan ESM Hazel Mojina. Thank you juga kepada DCM Sylvester dan Joanne. Thank you very much kepada CCM Tom Sibaloy. Thank you very much kepada MCCM Merici, CCM Alistair Juhun dan Nani Bladus, dan juga mentor saya dalam membuatkan kerjaya Elken yaitu CCM Winnie Chu, dan juga kita punya SLB member MCCM Sengkok Meng. Impian saya adalah untuk jayakan keluarga kami. Apa gunanya kita berjaya kalau keluarga sendiri tidak berjaya? Jadi impian kami adalah untuk menjayakan keluarga juga supaya berjaya bersama-sama di Elken. Selain dari itu, ibu saya lah yang kasih besar saya. Jadi saya ingin memberi kehidupan yang lebih bagus kepada ibu saya. Dulu saya hanya boleh kasih dia RM400, tapi melalui Elken saya boleh kasih saya punya mami 1 bulan RM1,000 melalui Elken.
Ini adalah rumah impian saya ala Bali. Saya seorang yang sangat suka swimming pool. Jadi saya mesti mau ada swimming pool di rumah saya. Seinci tindakan adalah lebih baik daripada satu batu teori. Sekian perkongsian saya. Jumpa anda di Puncak Kejayaan Elgin. Balu-balu ayo.